Halo Sobat SKBM, berjumpa kembali. Kali ini saya ditemanin oleh salah satu tim saya, anggota baru. Saya excited om. Dia udah excited sendiri, belum ditanya udah ngejawab sendiri. Oke, sebelumnya saya mau minta maaf dulu nih. Jadi di 1-2 minggu ini, kayaknya 1-2 minggu ke depan juga nih kayaknya masih agak repot. Jadi di seminggu 2 minggu terakhir juga saya agak jarang upload. Karena lagi ada beberapa yang perlu lagi saya siapin nih buat ke depan saya nih, yaitu mencari sesuap nasi dan sebongkah berlian. Bukan. Kamu belum ditanya udah jawab. Oke, saya perkenalkan ini salah satu tim saya. Jadi nanti ke depannya SKBM akan ada timnya, akan ada anggota-anggota baru yang mudah-mudahan akan ada juga konten-konten yang baru juga dari SKBM supaya kalian juga lebih apa ya? Lebih tertarik lah mengikuti konten-konten saya dari SKBM. Untuk teman-teman jangan lupa di subscribe ya. Ya. Itu terpenting. Terus nyalain loncengnya karena kalau tidak di subscribe dan tidak dinyalain loncengnya pasti akan ketinggalan konten menarik kita. Gitu. Sebelum promosi orang mau tahu dulu siapa namanya, di mana rumahnya, hobinya apa. Nah, coba. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Risma. Saya aslinya orang Jawa tapi saya diculik Om Surya ya, dijadiin timnya. Enggak bercanda. saya tinggal di sini itu merantau gitu. Nah, terus ketemu deh sama bos saya yang baik hati ini. Jadi saya ikut terjun ke dunia apa Om? Sosial media. Gitu. Udah. Ya. Hobinya nggak perlu disebutin ya. Nggak perlu disebutin. Kata-kata mutiara. Kata mutiara buat yang head comment bos saya jancuk. Oke. Nih anak orang saya mungut dia nih. Saya lagi di jalan ketemu nih seonggok manusia ini. Saya pungut aja, kasihan nggak ada yang ngeklaim gitu. Nah, oke, untuk awal konten-konten awal nih, saya mau coba dia bacain komen-komen. Nah, ini banyak yang sering suka nanya nih di YouTube nih, saya jarang baca komen atau balas komen. Nah, sebenarnya sih dibales dan dibaca, cuman nggak sempet ditulis gitu. Jadi sebenarnya semua aspirasi sebenarnya ditampung, cuman karena ya namanya newbie ya, jadi harap maklum ya. Dan juga kemarin lagi emang banyak aktivitas di luar itu, jadi ya. Tapi karena banyaknya antusiasme dari kalian, makanya saya juga akan kedepannya akan lebih memfokuskan kembali. Nah, gimana Om? Nah, Risma. Ya. Nah, kamu udah lihat konten-konten Sudah. saya. Saya gimana ya? Saya senang kalau konten itu terus naik, tapi saya kurang senang dengan pendapat orang-orang itu. Jadi kayak mari kita bahas head comment-nya. yang pedas-pedas dulu ya. Ya, ini saya dibully loh. Tapi saya nggak apa-apa dibully. Apa? Bulinya apa? Saya dibully apa? Di sini tuh Om Surya kan mempromosikan dunia lelang, edukasi dunia lelang. Edukasi. Terus konten itu FYP. Nah, kalau yang penasaran cek di YouTube-nya Om Surya. Terlalu di situ ada yang komen gini. Jelas ora kowe, Cuk. Itu kata-kata mutiara orang Jawa. Siapa sih yang nggak tahu itu? Ada lagi nih, gimana nih Om pendapatnya tentang perkataan yang seperti itu? Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak, ini ada dua sisi nih. Jadi waktu itu lagi konten yang bahas masalah motor kredit. Jadi saya edukasi ke orang-orang. Kadang-kadang kan banyak itu orang pengen punya motor tapi
ya mungkin keterbatasan budgetnya. Jadi tapi saya cuma mau ngasih tahu sebenarnya jangan terlalu berambisi ngambil motor, karena banyak nih contoh-contohnya tuh motor-motor yang dilelang itu banyak yang ketarik gitu. Banyak orang yang kadang-kadang kan mikir DP-nya murah, nah terus abis itu cicilannya kayaknya bisa deh. Tapi kan kita kan nggak tahu, misalnya di 6 bulan ke depan atau 3 bulan ke depannya, bahkan ada yang 1 bulan aja dia nggak mampu bayar, makanya tuh motornya tuh tarik gitu. Jadi motor lelang itu berdasarkan iya dari motor tarikan rata-rata. Ada yang motor tarikan, ada juga yang motor, ya ada juga pedagang nitip, macam-macam lah. Tapi sebagian besar tuh rata-rata motor tarikan dari leasing. Itu mah. Nah, orang yang komen itu saya nggak tahu itu maksudnya ke saya apa ke yang kredit. Kan saya bikin kontennya kan tuh saya ngomongnya ini loh, saya cuma ngasih tahu nih kalau kalau bisa beli motor yang sesuai budget aja, jangan dipaksain, karena kalau yang maksain tuh kan sayang, ujung-ujungnya ditarik gitu loh, Mak, maksud aku. Udah buang uang. Iya. Bayar ditarik. Nah, nama juga jadi jelek kan di bank, nanti nggak bisa kredit lagi. Teman-teman. Nah, saya ngingetin gitu. Nah, orang ini kira-kira ke saya apa ke yang kredit tuh? Tahu ya. Nggak tahu ya. Jadi kan ya nggak murni ad comment, jadi saya nggak berasa. Gitu maksudnya. Tapi balik lagi ya, konten saya edukasi tentang dunia lelang. Walaupun mungkin baru satu tempat aja nih yang sering saya bahas. Ya sebenarnya tempat lelang tuh ada banyak. Jadi gitu, saya pengen edukasi supaya orang-orang atau teman-teman yang pengen beli motor, ya cobalah nih salah satu alternatif bisa beli motor dengan harga terjangkau gitu, mah. Ada lagi. Apa lagi? Masih banyak. Ada lagi yang bilang gini. Mungkin dia belum tahu dunia lelang ya, Om. Dia bilang gini. Itu begal di jalan ya, Om. Itu begal di jalan. Emang pertanyaannya itu loh. Emang aku udah tampang begal, Risma? Ada ya. Orang cute gini cute, ya kan? Cute. Orang cute gini nggak mungkin begal lah. Ya, mungkin lebih ke debt collector kayaknya muka saya, bukan kayak ke begal. Muka saya bukan debt collector. Ya sebenarnya ya saya sih nggak bisa salahin. Begini, kalau masalah debt collector, muka saya kayak debt collector, saya juga pernah jadi debt collector, Risma. Pernah. Dulu pernah kerja bukan jadi debt collector, tapi pernah di bagian saya pernah kerja di leasing lah. Nah di leasing ya cuman saya kebetulan ada punya bawahan yang membawai collection sama marketing. Nah, jadi banyak orang yang salah paham nih. Nah, dianggap ya namanya debt collector itu kan tukang tagih ya. Tukang tagih. Kesannya kan negatif ya, jelek ya. Tapi kan balik lagi, ini sebenarnya kan sama kayak profesi biasa, yaitu ya dia nagih gitu. Nagih itu kan karena ada orang yang nggak mampu bayar, telat bayar, nah gitu. Nah sebenarnya juga dalam hal menagih itu sebenarnya ada aturannya sebenarnya tentang tata cara menagih yang baik dan benar. Tetapi kadang-kadang ya karena itu yang yang ngutang banyak, habis itu yang gagal bayar banyak, terus juga stres karena pekerjaan, karena janji segala macam, akhirnya debt collector itu mengeluarkan. Nah hal itu, tapi memang ada juga yang debt collector di pinggir jalan itu yang nggak punya aturan dan segala macam, atau ada yang pura-pura sebagai, banyak juga begal yang pura-pura jadi debt collector tapi dia sebenarnya begal motor. Nah itu bahaya sih. Iya. Nah jadi maksudnya gini, debt collector itu nggak selalu jahat. Jadi kalau misalnya emang kita buat yang mungkin telat membayar atau ada keperluan, ya sebaiknya diomongkan baik-baik untuk dicari solusinya. Sebenarnya kalau motor ketarik itu kan udah setelah berapa lama gitu, nggak langsung telat sehari langsung ditarik, enggak. Ada jangka waktunya gitu. Apalagi kalau misalnya ternyata debt collectornya dari eksternal, dari pihak luar, karena biasanya tuh kalau masih di 3 bulan pertama tuh biasanya masih internal dari perusahaan. Nah tapi kalau udah di eksternal itu memang udah nggak bisa di apa ya, nggak bisa di lagi. Iya udah nggak bisa dikontrol lagi. Tetapi balik lagi, karena debt collector itu ada karena ada cicilan yang macet.
Jadi sebenarnya gampang kalau kita nggak mau debt collector itu ada di Indonesia, ya cicilannya jangan macet gitu, atau jangan beli secara nyicil, belinya cash. Nah, iya kan? Ya, langsung cash. Jadi menjawab ya, muka saya itu bukan begal. Jadi mukanya seperti ini teman-teman, tapi orangnya baik. Beneran baik. Jadi kalau kata anak sekarang tuh muka Rambo hati bimbo. Bukan. Bukan apa? Badan kekar, hatinya bimbo. Oh gitu. Ya boleh. Ada lagi Om. Apa lagi Risma? Kasih yang pedes-pedes. Ada lagi yang nggak paham juga. Kan di sini Om balas pertanyaan bener banget lagi, dipakai diambil paksa. Saya mau ambil kredit sekarang. Nah, jadi kan intinya orang ini ambil kredit. Nah, di video itu ada yang komen gini. Maksudnya apa ya? Stres? Yang stres kali. Kalau nggak paham tuh tanyanya baik-baik, jangan langsung bilangnya sakit hati adik. Kalau yang belain gua sih, Iya, karena kan apa ya, setiap orang itu kan pasti ada kekurangan dan kelebihan. Jadi biasa. silakan dijawab. Anak baru biasa. Jadi gini. Tuh, jadi kelihatan kalau dari komen itu tipikal orangnya seperti apa. Nah, ini orang gampang emosian kayaknya. Kalau saya lihat dari komenannya, kayaknya dia ada cicilannya yang belum kebayar. Jadi dia emosi. Atau kalau nggak udah pernah ke itu ya? Iya, ya nggak tahu lah. Cuman yang pasti nih dia orang emosi begini karena biasanya tuh kalau orang emosi tuh satu karena lapar, atau kedua karena nggak punya duit. Apa? Nggak punya duit, cicilan combo banyak, nggak kerja lagi, triple kill. Nah, itu triple kill. Nah orang yang gitu biasanya emosian. Jadi ya nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan bisa meringankan beban perasaan dia kan. Setelah dia komen gitu, mudah-mudahan dia lega, lepas. Habis itu dia bisa ini. Kalau kita doain yang baik-baik aja. Saya yang ambil. Oke, lanjut lagi Riz. Apa lagi yang keras-keras aja? Yang menarik hidup. Apa? Sorry. Awas tuh. Apa? Ini nulisnya yang menarik hidup ente Om. Yang menarik hidup ente. Oh, hidung. Iya. Gitu katanya. Boom. Itu kenapa? Apa Ini karena gitu? Ini udah setelan pabrik guys, udah nggak bisa diapa-apain. Setelan pabrik. Ya kalau dulu bisa pilih model gitu kan, kayak kita beli motor nih bisa pilih warna, bisa itu ya pasti pilih yang lain dong. Kayak itu artis-artis Korea itu. Masalahnya kalau udah setelan pabrik begini kan ya ini. Yang penting mudah-mudahan bawa hoki aja. Lanjut. Aki-aki lebay. Aki-aki lebay. Gimana nih lo? Kalau udah jadi aki-aki diikutin anak muda, tahu rasanya lo. Gue masih anak muda. Siapa bilang gue aki-aki? Gue masih anak muda. Ngaco. Dia bilang. Saya turunin gajinya. Enggak, dia yang bilang, bukan saya. Gini Risma, namanya aki-aki yang penting udah pernah muda. Udah nggak? Nah yang muda kan belum tahu nih jadi aki-aki nggak. Mudah-mudahan sempat jadi aki-aki juga. Kita doain umurnya panjang. Tapi saya sebenarnya masih di bawah umur. Saya masih muda lah. Umurnya berapa Pak? 17. Baru lulus SMA kemarin. Saya tua berarti ya? Udah 20. Gak tahu saya. Kamu tua dong. Saya baru lulus SMA. Ini nanti bulan depan wisuda. Nih ada yang tanya lagi. Apa lagi Risma? Sehat Kong, jawab Om. Sehat, alhamdulillah sehat. Ya udah. Yang headnya udah stop dulu. Ada nggak yang lagi yang nanya-nanya tentang yang lelang? Ayo, tanya tentang lelang. Yang nanya tentang lelang tuh kebanyakan info harga. Nah, kayak gitu, terus lokasi. Info harga, lokasi. Caranya juga banyak tuh. Saya lihat tuh nanya-nanya ya, caranya kayak gimana ini ya. Cara ikut lelang bagaimana? Cara ikut lelang gimana? Ya, sebenarnya udah banyak, Risma. Aku udah jelasin di konten-konten saya. Nah, tapi ya nggak apa-apa buat teman-teman. Ya saya ulangin lagi, saya jelasin lagi. Jadi pertama untuk lokasi lelangnya. Nah, lokasi lelang yang sering saya buat konten, kalau yang saya buat konten itu adanya di Jakarta Selatan. Nah,
Kalau sebenarnya sih saya bilang lagi kan, saya selalu bilang balai lelang tuh ada banyak. Nah, nggak cuma satu, ada banyak. Nah, cari aja, dan bukan ini kan kita kan nggak tahu, yang nonton nih dari Jakarta aja kan, nggak cuma dari Jakarta, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Medan, Sumatera dan sebagainya. Nah, jadi kalau sebenarnya sih caranya tinggal cari di Google aja balai lelang terdekat. Ya, cuman ya itu. Umumnya nih lelang nih sekarang udah ya rata-rata aturannya udah sama lah, mirip-mirip, paling beda-beda cuma dikit doang. Yang penting kalau kalian pilih balai lelangnya, pilih yang punya unit yang banyak, terus yang harganya masih masuk, terus ya emang harus dateng gitu, lihat, cek unit gitu. Makanya saya selalu bilang kondisi juga gitu ya. Iya, karena kondisinya kan beda-beda. Walaupun sama tipenya, tahunnya juga kondisinya beda. Termasuk juga tadi harganya. Harganya tuh bisa beda-beda. Walaupun nih misalnya sejenis nih. Tergantung isi dalamannya gitu kan ya. Enggak, kalau di lelang itu banyak faktor. Satu, kelengkap. Yang pasti yang pertama itu pokok hutangnya. Kan ada orang, mungkin ini 2 orang nih yang ngambil motor nih, misalnya kita sebut aja unitnya misalnya NMAX gitu ya. Ini 2 unit NMAX. Nah, yang satu kan DP-nya mungkin cuman 1 juta. Nah, yang ini DP-nya 3 juta. Ya kan pasti beda dong. Iya. Nah, terus kemudian mungkin yang ini yang cicilannya cuma 1 tahun. Yang ini udah kecicil berapa bulan. Nah, itu harganya beda. Yang pertama itu pasti harganya yang nentuin tuh dari leasingnya. Nah, leasing itu pasti berpatokannya dari pokok hutang yang masih diinin ke leasing itu gitu, yang masih nyangkut lah. Nah, satu itu faktornya. Kemudian yang kedua, mungkin pada saat ditarik orangnya nggak ngasih SNK, atau mungkin nggak pakai kunci, atau mungkin unitnya. Nah, itu juga jadi pertimbangan, karena sebelum dilelang itu biasanya unit-unit itu di grading atau dinilai dari internalnya mereka. Oh, jadi mereka tentuin tuh harga. Makanya ada grading A, kalau A tuh yang bagus, kalau B ya masih bagus juga, kalau C ya cukup lah. Nah, atau yang jelek nih misalnya mesinnya mati, motornya ngebul, atau misalnya nggak lengkap, ditrondolin atau dipretelin atau dioplos. Nah, itu bisa E atau F gitu. Jadi ada beberapa opsi ya. Ada beberapa ya itu. Ada beberapa kriteria lah dalam penentuan harga, tapi kita nggak bisa tahu. Nah, cuman yang pasti gini kalau dilelang tuh, Risma. Jadi kalau misalnya sekarang nggak laku, besoknya pasti turun lagi tuh harga. Jadi misalnya dibilang, oh unit lelang mahal-mahal, ya sebenarnya sih tinggal tunggu aja. Biasanya emang kalau baru masuk ke lelang itu harganya masih tinggi, kecuali orang itu DP-nya besar atau dia sudah nyicil udah lama. Nah, itu biasanya harganya murah. Tapi kalau baru masuk, apalagi unit-unit baru yang masih baru 2 bulan, 3 bulan, nah itu pasti harga dasarnya agak tinggi. Nah, kalau nggak tinggi itu kalau tinggi kita tunggu lagi berikutnya, dia pasti turun gitu sampai unit itu laku. Nah, apalagi? Lagi nih Om, mau tanya. Dunia lelang itu permainan, benarkah? Benar. Dunia lelang itu permainan, benar. Ini jarang saya bahas nih. Nih yang menarik ini nih. Ya, sebenarnya antara dilema sama enggak juga. Nah, ini permainan. Apa tuh Om? Kok bisa disebut permainan? Ya, karena banyak hal yang bisa dimainin. Nah, sisi gelap dari balai lelang itu adalah di permainan itu. Nah, tetapi balik lagi, kita ini sebagai kalau saya kan buat dagang, Risma, buat dagang. Ya mungkin teman-teman ada yang juga yang sebagai pedagang atau juga sebagai mau beli unit lelang tuh sebagai pemakai. Ya karena di lelang itu nggak selalu harus beli unitnya banyak, beli satu pun juga bisa. Risma kemarin kan sempat ikut ya ke tempat lelang ya. Nah, kalian bisa kan ada yang beli satuan, ada juga yang beli beberapa ya kan? Kamu perhatiin nggak? Perhatiin. Oke. Iya, Kalau dia nggak, banyak, rame, ya kan? Nah permainan itu ya macam-macam. Bisa ada dari orang dalamnya, orang leasingnya. Tetapi balik lagi ke kitanya gini. Kalau saya kan buat dagang, yang penting saya cek dulu unitnya sesuai nggak. Nah terus harganya masuk nggak? Saya masih bisa untung nggak? Kalau saya masih bisa untung, harganya ini ya udah saya beli. Tapi kalau nggak masuk, kalau harganya mahal, dibilanginin ya udah, mau orang main permainan
ya terserah. Ya soalnya kalau kita bahas satu-satu tuh nggak ada habisnya dan nggak ada untungnya juga buat kita gitu. Yang penting kan kita kalau mahal jangan diambil, tapi kalau murah ya kita beli dong. Nah, ini ada lagi nih. Apalagi? Harga lelang sering lebih tinggi daripada harga normal. Itu maksudnya gimana ya? Iya, itu tadi saya bilang, harga lelang itu dia mungkin ngelihat yang motor yang baru masuk ke lelang. Kan tadi saya bilang kan cicilannya mungkin dia kecil DP-nya. Jadi ketika dia masuk itu dia masih tinggi. Sebenarnya ditunggu aja. Tunggu karena gini, leasing itu nitipin unitnya untuk jualin, minta tolong dijualin di balai lelang. Jadi leasing tuh nggak bisa dia, oh nih motor gue tarik terus dia jual sendiri, karena kan dia bukan fokus bisnisnya kan bukan itu. Fokus bisnisnya kan nyari konsumen yang mau minjem duit ke dia. Nah, jadi untuk penjualan dia kasih ke balai lelang nih, tolong jualin. Nah nanti itu misalnya nih kan harganya tinggi, mahal, nggak laku kan? Nanti balai lelang kan laporan, nih nggak laku, harganya kemahalan. Oke, turunin lagi, turunin sampai dia laku. Nah kalau dia bilang harganya masih tinggi, ya ada beberapa unit emang masih tinggi, tapi ya kita jangan beli yang itu. Kan kita belinya yang udah nunggu dia turun. Jadi setiap hari itu harganya berubah. Setiap kali lelang, bukan setiap hari, setiap kali lelang dia berubah. Nah ada yang lelangnya setiap hari, ada yang lelangnya seminggu 2 kali, kayak yang biasa saya datang itu seminggu 2 kali. Ada yang setiap hari, jadi setiap hari bisa berubah. Ada juga yang seminggu sekali, ada juga yang sebulan sekali. Jadi ya tergantung balai lelangnya gitu. Ada juga nih yang bilang apa lagi? Coba bilang sama Om. Lelangan di Indonesia itu rusak serusak-rusaknya. Soalnya gue juga pemain. Mengenalkan harga lelang sampai mendekati harga juga. Nah itu gimana ya maksudnya? Ya itu tadi yang saya bilang. Berarti kayak nominalnya itu nggak menentu gitu. Atau gimana? Ya, kalau kan namanya lelang. Risma kan udah lihat kan kalau lelang tuh kita bid naik ya. Nah, jadi intinya begini, kalau kita bahas permainannya itu sisi gelap lelang itu nggak ada habisnya dan nggak ada untungnya juga. Ya saya sih nggak munafik ya. Mungkin ada permainan yang saya nggak ngerti gitu, saya nggak tahu karena kan saya bukan orang dalam. Saya bukan orang lelang dan saya bukan orang leasing, saya cuma pedagang. Nah, cuman saya ngeliatnya seperti ini aja. Kalau harganya masuk, ya saya beli. Kalau harganya nggak masuk, ya nggak saya beli. Sesimpel itu aja. Kalau dia bid nih, saya ngebid nih, terus ada yang ngelawan bid saya, ya udah berarti bukan rezeki saya. Nah dia bilang dia pemain. Nah tapi kalau dia pemain tapi dia ngedumel, berarti dia bukan pemain yang pro. Iya nggak pasti sih, maksudnya ya balik lagi gini. Terlalu dibully lo, terlalu orang komen lo, terlalu di komen jahat lo. Jadi karena saya gini, mohon maaf ya saya potong Om. Saya belum begitu paham teman-teman. Jadinya saya bertanya juga di sini sama yang pengalaman. Enggak pengalaman. Saya masih baru. Nggak, maksudnya gini, Risma ini masih baru, tapi dia coba mempelajari. Jadi buat kalian nih yang pengen Risma jadi lebih baik lagi, coba kalian komen-komen itu. Khusus buat Risma. Harus gimana nih, ya kan? Coba komen-komen. Nanti Risma pasti bacain nih apa komen kalian nih. Bacain satu-satu. Supaya Risma jadi lebih bagus lagi, ya kan? Nah, tadi balik lagi tadi yang permainan tadi, ya balik lagi. Saya nggak tahu dia pemain ya, tapi balik lagi. Kalau kita tahu kita nggak ada untung, ya ngapain kita beli gitu. Udah stop aja situ. Soalnya kalau kita kita telusuri terus, ya bukan kewenangan kita juga dan nggak ada untungnya juga buat kita. Kan kita kan cuma mau dagang, cari uang, cari lebihan. Ya kalau kadang saya dapat yang murah, kadang kalau mahal ya udah saya nggak beli gitu, Isma. Apalagi? Ini ada yang tanya juga sih. Tanya apa? 16.500.000 mendingan nyari second dari pihak atau lelangan. Kalau ini kan saya bikin konten ini tentang lelang ini, tentang menginformasikan lah, memberikan informasi kepada kalian ya ada pilihan lain di tempat lelang. Tapi kalau untuk kalian mau pilih yang mana nih, mau beli dari pedagang, dari showroom, dari pemakai langsung atau dari lelang, itu kan balik lagi ke diri sendiri. Nah, saya yang penting itu saya cuma mau ngingetin kalau bisa jangan, kalau untuk motor misalnya atau mobil atau apapun,
beli yang sesuai fungsinya dan sesuai budgetnya. Jangan beli, kalau bisa nih, jangan beli kredit. Karena kalau kredit itu, ya itu tadi, itu resiko. iya, resikonya lebih. Nah, resikonya lebih, duitnya juga lebih banyak tuh. Kalau misalnya kita unitnya misalnya kalau beli baru 20 juta. Kalau di kredit mungkin nanti kalau dihitung-hitung bisa 30 jutaan itu. Nah, kan sayang uangnya. Ya sebenarnya juga, dan ketika tuh lunas motor itu pun misalnya taruhlah 3 tahun dia ngeredit. 3 tahun dia kredit kan harganya bukannya naik tapi turun. Ah, turunnya kan jadinya rugi. Nah, rugi 2 kali kan? Iya, udah kehilangan. Belinya mahal, terus yang kedua harganya turun. Nah, makanya kalau beli unit mendingan beli yang second aja, tapi ya sesuai budget. Nanti kalau ada duit lebih tinggal dinaikin lagi gitu loh. Apalagi, Isma? Ada nih dari teman kita juga masih belum lepas dari pungli, ordal, sama korupsi. Nah, di dalam itu apakah ada 3 ini, Om? Ada. Ya, ini saya jarang orang mau ngomong, tapi ya masalah ada atau nggak ada, ya umumnya sih biasanya ada atau nggak ada ya gimana ya? Ya balik lagi, saya selalu nekanin gini, jangan kita fokus ke situnya. Kalau kita fokus ke situnya, ya agak-agak susah. Kita hidup bernegara nih, kalau kita mau benar-benar bersih banget ya kan nggak bisa. Ya bukan nggak bisa, ya butuh proses lah. Tetapi dunia lelang saat ini masih lebih baik daripada dunia lelang sebelumnya. Kalau yang dari ini, tapi ya tidak menutup kemungkinan mungkin nih orang ini udah lama ikutin lelang, tapi di dunia lelang dulu nih, Risma, itu memang banyak permainan. Tetapi ya balik lagi, kalau kita ngebahas permainan kan kita nggak mau ikut, kita nggak bisa nggak dapet duit. Tapi ya dengan keadaan seperti ini, tapi kan pasti mereka melakukan pembenahan. Semua orang pasti melakukan pembenahan, dan ketika pembenahan itu terjadi, ya mungkin pelan-pelan tapi itu pasti ada. Cuman intinya balik lagi, kalau harganya masuk kita ambil, kalau harganya nggak masuk nggak ambil. Ya saya berapa kali dulu sering ya ibaratnya berantem dengan ini segala macam, tetapi saya bilang itu bagian dari dinamika proses belajar. Tetapi kan kita pengennya supaya lebih baik, tapi ya itu kan udah di luar kontrol kita ya. Tapi saya senangnya gini, ya dunia lelang juga berbenah gitu. Karena balik lagi, kalau mereka tidak berbenah, kalau balai lelang yang tidak berbenah itu pasti akan ditinggalkan. Pasti ditinggalkan oleh pembelinya. Sepi gitu ya? Ya sepi. Nanti dia juga akhirnya dia mau nggak mau dia harus ini. Ketika kita udah di situ harganya mahal-mahal, di situ banyak permainan, ya kita kan nggak mau lagi kan ke situ. Akhirnya kan sepi. Yang rugi siapa? Kita. Enggak, maksudnya kalau saya sebagai pemilik. Oh iya, yang gitu. Rugi balai lelangnya itu. Kalau kita kan bisa cari tempat lain. Bukan personal yang cari ya, maksud saya. Tuh. Gua sampai kaget loh. Enggak. Ya itu lagi, yang rugi itu ada balai lelangnya, tapi ya balai lelang tetap harus bebenah, dan harusnya bebenah. Disingkirkanlah para benalu-benalu di dalam itu yang yang kira-kira merugikan, karena balik lagi harus menciptakan persaingan yang sehat. Kira-kira seperti itu. Apalagi? Ada apa lagi? Apalagi? Satu pertanyaan lagi, terakhir. Satu pertanyaan lagi. Cari yang paling. Bukannya lelang itu nembaknya pakai ketuk palu ya, Om? Tapi kok ini enggak? Itu mah mekanisme aja. Ya ada macam-macam. Ada tempat balai lelang kayak yang di itu pakai ketok palu, yang disebutin harganya 1 juta, ada namanya 1 juta, 1 juta, nah itu ada ya kayak gitu. Ada juga yang tertutup, kita tulis harganya, kita masuk. Ada yang by email, itu juga ada. Nah tapi kalau yang sekarang ini yang saya sering bikin konten itu kan terbuka tuh di online, jadi kita bisa lihat naik harganya. Kalau ketok palu kan mungkin ada yang nggak kelihatan karena kan ada banyak. Semakin lama kan semakin banyak, semakin dikenal tempat lelang. Nah jadi yang ngikutin pesertanya juga semakin banyak. Terus mungkin itu ya, Om ya. Sekarang dunia tuh udah modern. Iya modern. Termasuk untuk lelang ini itu untuk mencapai konsumen yang lebih banyak lagi. Jadi misalnya
kan habis cek unit, oh pada jam saat lelang itu saya lagi ada kerjaan, ada atau ada keperluan. Nah, kalau dengan sistem online gini kan dia bisa ngebitnya dari rumah atau dari tempat online secara online. Artinya gitu. Nah, gitu. Untuk sementara itu dulu. Ya banyak-banyak. Biar penasaran. Jadi untuk sekarang nih itu Om, kesibukannya apa Om? Kesibukannya Kan nemenin tadi kamu. enggak. Enggak. Kan tadi di awal video kan bilang 1 minggu ke depan jarang upload. Nah, kira-kira boleh di-spill nggak nih? Jangan. Nanti aja. Nanti Pantengin kita terus bikin. berarti ya. Nanti dipantengin aja terus. Kita lihat gebrakan-gebrakan dari SKBM. Waduh, abis ini ada gebrakan apa nih? Ada apa nih? Ada. Jadi apa namanya? Buat ya mudah-mudahan urusan saya cepat selesai supaya kita bisa fokus lagi. Tapi balik lagi, ini semua dalam rangka mempersiapkan supaya kita ke depannya bisa lebih fokus di dunia, di akun kita nih, akun sosial media kita. Konten kita. Iya. Nah, buat kalian yang penasaran tentang Risma, tulis di kolom komentar. Sementara itu dulu. Ciao. Bye bye.